Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih kepada Ustazah Fauzah Qadriyah yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan acungkan tangan, hidupkan mic-nya, atau bisa juga di kolom chat ya. Untuk pertama ini kita buka untuk 3 orang dulu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya Kak mengenai, sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama Ustazah Adila sama Ustazah Fauzah Qadriyah mengenai istiqomah. Tapi Kak ingin ditanya lagi, diperjelas lagi mengenai, kan Allah bilang dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 30 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, di sini kan ayatnya bilang kalau kita istiqomah itu bakalan mendapatkan surga. Jadi Kak, amanah sama istiqomah itu kan kata Kak Fauzah Qadriyah itu saling terkait. Nah, bagaimana jika kita belum mencapai kepada orang yang amanah, tapi kita berusaha untuk istiqomah? Maksudnya kayak kita tuh selain dari istiqomah itu mencari teman yang baik, bergabung dengan organisasi yang baik, sama mencari ilmu atau membaca buku, apalagi Kak yang bisa membuat kita istiqomah dalam hal kebaikan itu sendiri. Dan Kak, satu lagi ingin bertanya mengenai dakwah. Nah, dakwah itu kan kalau kata Kak Adila tadi, dakwah itu bisa dari mana saja, mau dari digital ataupun dari offline, itu bisa saja kan Kak. Nah, bagaimana kita nih, kan kita mau dakwah nih, bukan maksudnya kita mau berdakwah tapi dalam ranah keluarga dulu gitu. Kita di keluarga aja, istilahnya kita udah disekolahin sama orang tua kita kepada sekolah yang baik, tapi kita tuh masih dikatakan sama orang tua itu atau dikatakan sama keluarga kita itu tidak dipercaya. Sedangkan tadi kata Kak Fauzah Qadriyah, kita menjadi pendakwah itu harus dipercaya dulu. Jadi bagaimana cara kita membangun kepercayaan dari keluarga kita ataupun dari semua aspek mengenai dakwah itu sendiri. Itu saja Kak yang dapat saya sampaikan atau yang saya tanyakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Ariska, boleh ditujukan kemana pertanyaannya tadi? Apakah ke Ustazah Fauzah atau Ustazah Adila? Terserah Kak yang mana yang menjawab, pokoknya bisa menjadi penenang hati Kak. Masya Allah, ya siap. Nah, mungkin langsung saja ya kepada pemateri yang ingin menjawab terlebih dahulu. Silakan Kak Fauzah. Waduh, perintah ya. Insya Allah Kak Dila, nanti ditambah ya Kak Dila. Pertama, Ariska terima kasih pertanyaannya. Ariska, kita hidup di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana kita menjadi orang yang yang pertama amanah ya? Amanah atau dipercaya? Gimana Kak Dila? Kak Nurfadilah? Tadi pertanyaannya. Kemudian tentang apakah kita berdakwah harus dipercaya dulu? Berdakwah itu tidak harus dipercaya dulu. Sama halnya seperti ada seseorang yang rutinitasnya adalah merampok, rutinitasnya adalah berjudi. Kemudian saat azan bergema, kemudian bergeraklah hatinya untuk melakukan sholat. Ia berwudu, kemudian melangsungkan sholat 5 waktu. Kemudian apakah kita, orang yang berada di jamaah masjid tersebut, harus menyampaikan kepada dia, ngapain kamu sholat? Sesungguhnya, sholat itu kan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bahwa siapa saja boleh melakukan kebaikan dan berdakwah. Dakwah itu seperti yang disampaikan Kak Dila tadi. Asal katanya da'a yada'u, artinya manggil.
dakwah itu adalah hasil daripada apa yang kita lakukan. Kita sholat, kemudian orang melihat kita sholat, kemudian tergerak untuk sholat, itu adalah sebuah dakwah yang disebut dakwatun. Kemudian apa yang harus, kalau kita adalah pendakwah, kita dai. Dai itu adalah sang penyeru. Kalau dai adalah sang penyeru laki-laki, dai adalah sang penyeru perempuan. Jadi berdakwah itu bukan tentang kita harus dipercaya dulu ya Arista ya. Lakukan kebaikan, maka saat itu kita pasti sudah menjauhi dan meninggalkan semua yang dilarang. Jadi amanah yang dimaksud adalah ketika seseorang memberikan kita kepercayaan, maka kita harus dipercaya. Maka kita harus mampu menerima amanah tersebut dan kita dapat dipercaya. Kemudian tentang istiqomah, bagaimana kita bisa istiqomah? Istiqomah itu yang Ariska lakukan udah baik. Dengan berteman orang-orang yang soleh, gabung dengan organisasi yang positif, gabung dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran. Ini sudah jalan menuju istiqomah yang hakiki. Maka selanjutnya apa yang harus kita lakukan sehingga kita kokoh dalam istiqomahnya adalah tentang menjauhi dan meninggalkan semua yang dilarang Allah. Ya, istiqomah itu adalah tentang menjauhi dan meninggalkan semua yang dilarang Allah. Tentang bagaimana hati kita membenci orang, jauhi. Tentang bagaimana lisan kita menghina orang, hindari. Tentang bagaimana lisan kita selalu mendengarkan orang-orang untuk menceritakan keburukan orang lain, hindari. Maka istiqomah adalah tentang menjauhkan diri kita dari semua yang dilarang Allah, meninggalkan semua yang dilarang Allah juga. Jadi gitu ya Arista ya. Jadi sesederhana itu, hanya lagi tinggal menanamkan niat yang kokoh. Kemudian ketika ada orang yang mempercayai kita, kita harus memberikan kepercayaan juga. Dan kita meyakini bahwa kita pun harus belajar untuk dapat dipercaya. Jadi amanah itu bukan melulu soal kita nggak boleh dong berdakwah kalau kita belum dipercaya. Berdakwahlah dengan yang kita sanggup dan kita punya. Istiqomahnya tentang menjauhi dan meninggalkan semua yang dilarang Allah. Begitu Kak Dila. Masya Allah. Nah, Ustazah Adila mungkin mau menambahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jawaban dari Kak Fauza sudah sangat baik sekali dan saya kira sudah mewakili pertanyaan dari Adik Ariska. Cuman sedikit mungkin tambahannya, kalau untuk cara istiqomah yang bisa kita lakukan Adik adalah dengan doa sama Allah ya. Sudah diajarkan Rasul, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atau teguhkan hatiku dalam agama dan ketaatan kepadamu. Kita boleh banget doa sama Allah, ya Allah, aku tahu ya Allah, banyak sekali tantangan hidup ini, ujian-ujian dalam hidup ini, dan aku hanya meminta kepadamu agar engkau istiqomahkan aku, engkau izinkan aku terus dalam jalan dakwah ini gitu. Apapun rintangannya ya Allah mudahkan ya Allah. Begitu. Jadi sebagaimana kita kepengen banget dapat nikmat yang banyak dari Allah, segitu juga kita harus minta kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk istiqomah di jalan Allah. Kemudian tentang dakwah di keluarga tadi, caranya supaya keluarga yang anggap kita tadi belum apa-apa udah mau dakwah, gimana caranya supaya kita bisa berdakwah di keluarga kita. Nah, caranya adalah buktikan dengan akhlak. Adik, banyak sekali orang tua yang tidak percaya dengan anaknya karena yang dia lihat anaknya itu masih masih males, disuruh cuci piring aja entar-entar, sama adiknya cerewet gitu ya, sama abangnya juga ngelawan. Nah, gimana orang tua kita atau keluarga kita mau percaya dengan dakwahnya kita kalau kita belum menunjukkan akhlak yang baik? Jadi kuncinya, Kak Adila kira, orang tua tuh butuh bukti. Ya. Sama kayak orang tua ngelarang anaknya ikut-ikut pengajian, takut anaknya ikut aliran sesat. Sebenarnya orang tua tinggal butuh bukti aja. Benar nggak yang dikaji itu aliran sesat? Dari mana orang tua tahu? Buktinya di akhlak tadi gitu. Oh, ternyata anak saya setelah dia ikut dakwah Sumatera Utara, akhlaknya makin bagus. Kalau disuruh langsung dikerjain, nggak melawan lagi. Terus sama adik kakaknya juga udah lebih stabil emosinya dan sebagainya. Dan itulah yang akan menimbulkan kepercayaan dari keluarga kepada
kita gitu ya. Walaupun sebenarnya orang tua tetap akan menganggap kita seperti anak kecil, tapi tetap saja kita berusaha membuktikannya dengan akhlak. Dan kalau misalnya adik belum merasa diri mampu mengemban amanah tapi terus berusaha untuk istiqomah, itulah sebaik-baiknya cara yang bisa kita lakukan. Kita sadar kita belum mampu untuk memegang amanah, belum mampu istiqomah, tapi berusaha terus dengan keyakinan bahwa Allah akan bantu kita dengan usaha-usaha yang kita lakukan, itulah jalan terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, mudah-mudahan dengan tambahan jawaban dari Kakak, kemudian jawaban dari Kak Fauza tadi, mudah-mudahan memberikan ketenangan seperti yang tadi dimintanya. Ya, Allah a'lam bishawab. Kembalikan kepada Dila. Terima kasih Ustazah. Baiklah, mudah-mudahan jawaban dari pemateri bisa diterima ya, Kak Rizka. Kita masuki pertanyaan kedua. Ini ada dari Zulfahmi. Bang Zulfahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada pemateri. Izin moderator, saya ingin bertanya, bagaimana kita menyikapi orang-orang di sekitar kita yang beragam? Kita sering menemui satu orang yang dikenal sebagai orang yang senang maksiat dan susah diajak ke masjid dan sering berbuat onar karena mabuk miras. Namun ia memiliki anak yang dipantangkannya untuk mengikuti jejaknya. Jadi si ayah tadi merokok di luar rumahnya, mabuk dan judi di kampung sebelah jauh dari rumahnya, dan ia sering menasihati anak-anak di sekitarnya, terutama kawan anaknya yang datang ke rumahnya agar tidak mengikuti jalannya maksiat. Jadi banyak maksiat yang dikasih tahunya ke anaknya, biar enggak diikuti anaknya, tapi kita sebagai kawan anaknya tadi melihat anaknya jadi terkesan acuh dan ngatur jarak sama ayahnya. Bagaimana kita menyikapi nasihat sang ayah tadi dan menyikapi si anak kawan tadi? Penjelasannya, syukron. Nah, mungkin pertanyaan ini bisa dijawab dari Ustazah Fauza. Oke. Karena waktunya singkat, jadi kita padakan satu pemateri yang menjawab. Silakan Ustazah. Iya. Ini pertanyaannya cukup baik. Ini Dai Acong, selamat malam. Kayaknya Dai Acong yang muncul di layar saya. Sehat terus ya Ustadz Acong. Oke, kita balik ke ini ya, pertanyaan ya. Bagaimana menyikapinya gitu kan? Ini sekarang kita menyikapi anak atau orang tuanya tadi Ustazah Adila. Tapi yang pasti begini, Ustadz, siapa tadi yang bertanya? Ustadz Zulfahmi ya, Ustadz Zulfahmi. Pertama, kalau di dalam Islam, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, kita menghadapi sesuatu itu harus dengan perangai yang baik. Jadi ketika perangai kita menyinggung sesuatu, tentu perangai kita pun tidak menjadi solusi untuk sesuatu. Maka yang harus kita lakukan adalah tetap dalam koridor kebaikan, karena sesungguhnya tidak seluruh orang bisa kita paksa untuk merubah diri, dan tidak semua orang bisa kita sampaikan materi-materi kebaikan untuknya. Selain daripada dengan lisan, sesuatu itu bisa kita rubah dengan dengan jabatan kalau kita dalam memiliki jabatan. Kalau kita menjadi kepling misalnya, atau tokoh setempat misalnya, kita bisa untuk merubah itu, mengingatkan kepada orang tua tersebut. Kedua, ketika memang perbuatan atau kemampuan kita, jabatan kita tak mampu merubah sesuatu, rubahlah dengan lisan atau sampaikan dengan lisan kepada langsung. Tapi sepertinya ketika kita menyampaikan secara langsung pun kita tidak memiliki kekuasaan untuk itu. Maka diharuskan kepada kita untuk tidak menyampaikannya. Selanjutnya, ketika dengan lisan pun kita tidak sanggup lagi untuk merubah itu, maka jalan yang terakhir adalah tentang mendoakan. Maka sesungguhnya doa itu adalah dua hal. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan kegiatan-kegiatan terbaik melalui perbuatan kita di hadapan orang tua tersebut dan di hadapan anaknya sebagai orang tua anak tersebut. Jadi segala sesuatu ketika kita melihat ada sesuatu mafsadat, jangan memaksa mafsadat itu harus menjadi kebaikan secara
langsung atau secara cepat gitu ya, karena sesungguhnya ada hal-hal yang perlu kita lalui dengan jabatan. Ketika kita memiliki jabatan maka kita boleh memperbaiki itu, sama halnya ketika ada seorang muazin, kemudian muazin tersebut tidak kawan kita, kemudian tidak murid kita, saat azan ada kalimat-kalimat yang tidak fasih, sehingga kita sebagai masyarakat biasa menyampaikan bahwa oh Pak ini harokahnya salah, oh kita tidak ini ya, tidak tidak berhak untuk memperbaiki itu seluruhnya, karena tidak bisa kita dengan lisan kita ini mengevaluasi orang, dan saat itu pula nanti ada orang yang sakit hati atas itu. Oleh karenanya doa adalah cara yang terbaik selain daripada kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapannya. Terima kasih Ustazah Nurfadilah, Ustadz Fahmi juga ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan jawabannya bisa diterima. Baiklah, penanya selanjutnya mungkin cukup satu orang lagi yang bisa bertanya. Silakan. Ustaz Acong tadi mau bertanya ya? Fadilah. Oke, Fadilah ya. Silakan Kak Nur Fadilah. Terima kasih. Ustazah, Fadilah mau nanya, bagaimana pemikiran orang-orang yang ngapain sih berdakwah, diri sendiri aja belum baik. Jadi gitu. Mohon pendapatnya Ustazah. Jadi sehingga pemikiran itu membuat diri ini menjadi bingung mau berdakwah tapi takut dikata-katai orang seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin Ustazah Adila bisa menanggapi, memberi jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dila. Ya, banyak banget nama Dila. Masya Allah. Gimana cara kita nanggepin orang yang bilang diri sendiri aja belum bagus kok mau berdakwah gitu ya. Jadi memang ini problem terbesar kita, dan ini sempat menyerang teman-teman termasuk saya juga, berpikir bahwa ada satu masa ketika kita futur ya, iman kita tuh sedang down, kita sedang kayak lagi ada masalah, kita ngerasa apa aku berhenti aja ya berdakwah. Nah, teman-teman sekalian, percaya dan yakinilah bahwa tidak ada orang yang benar-benar baik. Ya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Pasti punya kesalahan, sekecil-kecilnya apapun pasti punya dosa. Dan apabila orang yang sempurna dulu baru dia berdakwah, maka dakwah itu tidak akan ada di muka bumi gitu. Kebaikan-kebaikan itu akan tertutupi dengan keburukan, dengan kejahatan, dengan maksiat dan sebagainya. Jadi hancurnya dunia ini adalah dikarenakan baiknya orang-orang yang berilmu, diamnya orang-orang yang berilmu maksud saya. Jadi kalau orang-orang yang berilmu tidak mau menyampaikan ilmunya dengan alasan takut dibilang sombong, takut dibilang ria, takut dinilai ini dan itu, maka yang muncul dan yang mendominasi adalah keburukan. Jadi bilang sama diri kita, kalau bukan saya, siapa lagi? Tapi bukan bermakna gini ya, udah hebat nih aku nih, udah keren nih gitu. Itu salah. Jadi nggak boleh kita membanggakan diri, ya, tapi juga nggak boleh mengecilkan diri, merendahkan diri itu juga nggak boleh gitu. Jadi yakinilah yang kita lakukan ini adalah yang diridhoi Allah, kita berbuat karena Allah, fokus pada penilaian Allah. Apa nanti kata-kata manusia, tinggal kita sandarkan aja, ya Allah, aku sudah tahu bakal begini ujiannya, kuatkan aku ya Allah. Sudah gitu aja. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik berhenti atau ustadz-ustazah semua di sini kita bareng-bareng berhenti, dakwah semuanya berhenti berdakwah dengan alasan belum sempurna menjalankan ketaatan kepada Allah, masih punya dosa, masih ngelawan orang tua, ya. Yang akan muncul adalah keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Nah, gimana cara terbaik untuk mengatasi itu? Ya, sambil kita dakwah, sambil kita perbaiki ya akhlak kita. Adila selalu katakan gini, ketika Adila bilang, teman-teman sekalian, mari kita tingkatkan amal ibadah kita,
Mari kita kuatkan keimanan kita, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Itu sebenarnya kita sedang bilang, Dil, dengerin nih Dil, bahwa tingkatkan ibadah, bahwa ayo istiqomah gitu. Selalu Adila bilang, ketika kita ngomong atau ketika kita upload caption, itu sebenarnya itu self reminder buat diri kita sendiri. Jadi jangan kita tujukan untuk menjudge orang lain atau menyindir orang lain, itu nggak guna sebenarnya. Ya, kita buat status panjang-panjang, rupanya mau nyindir kawan, itu rugi sekali kita. Ya. Yang pertama kita mungkin ruginya karena kita nggak menilai itu penting untuk diri kita. Yang kedua, syukur-syukur orang yang sedang kita tujukan itu ngelihat. Ya kalau dia sadar, kalau enggak, dan lebih parahnya lagi mungkin dia nggak lihat. Jadi kita cuman ada capeknya, keselnya, ruginya, dan pasti itu bukan sesuatu yang baik gitu ya. Jadi tetap aja fokus sama penilaian Allah. Jangan takut berbuat baik karena disebut ria. Karena bisa jadi ria itu terjadi ketika kamu tidak jadi melakukan kebaikan itu sendiri. Contoh, mau baca Al-Quran lah, tapi nggak jadilah, nanti dibilang ria. Dengan tidak jadinya kamu baca Al-Quran, sesungguhnya kamu sudah ria di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Jadi mudah-mudahan mintalah kita semuanya pejuang-pejuang dakwah, dimanapun kita berdakwah, dengan cara apapun kita berdakwah, Allah ridha kepada kita dan Allah berikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam dakwah. Termasuk guru saya Ustadz Acong yang dakwah di daerah minoritas, mudah-mudahan selalu dikuatkan Allah, selalu dibantu Allah, dilindungi Allah dari hal-hal yang tidak baik, juga untuk dakwah Sumatera Utara. Masya Allah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustazah Fadilah. Allah, terima kasih Ustazah. Baiklah teman-teman, karena waktu kita juga terbatas ya sampai pukul 11. Mungkin Ustaz Acong ingin menanggapi, tapi mohon maaf nih Ustaz, kira-kira 3 menit, insya Allah bisa Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita dalam berdakwah, mendakwahi keluarga kita terutamanya, saya juga seorang mu'alaf tapi tetap terus mendakwahi keluarga saya walaupun mereka itu belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saya tidak berhenti untuk mendakwahi mereka karena di dalam surah Al-Isra itu Allah katakan innallaha la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mungkin memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ketika Rasulullah SAW mendoakan pamannya, bahwasannya dia ingin pamannya itu masuk Islam, tapi Allah turunkan ayat ini bahwasannya kita tetap terus berdakwah, tapi yang memberikan hidayah ke dalam hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena senantiasa selalu kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Jadi jangan kita tunggu kita orang lain berbuat untuk berdakwah, tapi apa yang bisa kita dari hal yang terkecil di dalam diri kita juga merupakan adalah dakwah. Jadi ketika kita mencontohkan satu sikap yang baik kepada keluarga kita dan itu dicontoh oleh adik-adik lain kita walaupun kita dicibir oleh keluarga kita, itulah namanya ujian dan cobaan kita dalam berdakwah. Karena Rasulullah SAW saja pun ketika beliau berdakwah dilempari, dimusuhi, namun tetap dakwahnya jalan terus. Jadi ketika kita kembalikan dengan ghirah dakwah Rasulullah SAW, maka semuanya itu insya Allah akan dapat kita menjalani dakwah dengan mudah dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang yang kita dakwahi insya Allah akan sadar. Nah, jadi itu saja tambahan dari saya, dan ada kisah ketika kita harus lebih baik, harus baik dulu. Ketika Imam Abu Hanifah didakwahi oleh seorang pemabuk,
diingatkan oleh seorang pemabuk, wahai Abu Hanifah, bahwasannya terompamu itu adalah bisa menggelincirkan engkau ke neraka. Maka Abu Hanifah mendengar perkataan seorang pemabuk ini menangis. Belum tentu kita yang berdakwah itu seperti kita yang berdakwah di desa-desa minoritas, atau kita yang berdakwah, belum tentu kita sama orang yang kita dakwahi, belum tentu diri kita itu jauh lebih baik dari yang kita dakwahi, atau malah sebaliknya orang yang kita dakwah itu jauh lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama memperbaiki diri saja, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hasil dari dakwah itu sendiri. Mudah-mudahan ini tambahan dari saya bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang telah memberi ilmu juga ya, insyaallah. Nah, tibalah kita di akhir materi ya teman-teman. Jadi sebelum kita tutup oleh MC, kita akan dengarkan closing statement dari setiap pemateri, 1 menit closing statement, dimulai dari Ustazah Adila mungkin. Ya, silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Closing statement dari saya adalah bahwa dakwah harus tetap hidup bagaimanapun caranya, apapun yang terjadi. Lakukan dakwah sesuai dengan passion masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan gunakan sosmed Anda, gadget Anda untuk berdakwah. Tidak ada kata malu, tidak ada kata menyerah untuk berdakwah, karena yang kita lakukan adalah cinta, dan sesuatu yang disampaikan dengan cinta akan menancap di hati orang-orang yang mendengarkan. Lakukanlah dakwah itu sebagai self-reminder, mengingatkan diri sendiri. Insya Allah ketika kita berdakwah, kita pun sedang berusaha untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, kita minta kepada Allah, dan mudah-mudahan istiqomah ini akan membawa kita kepada husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustazah Fauza, silakan Ustazah. Terima kasih Nur Fadilah, dan semuanya terima kasih atas waktunya di malam ini. Closing statement-nya adalah 2 Maret 2019 2019 ya. Umi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala 2020 Maret. Oleh sebab itu di momen ini mari sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, karena Ad-Dakwah Sumatera Utara juga bagian dari didirikan juga oleh Umi Nurlela Bruginting, istri ayah. Dan semoga Fatihah yang kita kirimkan ini menjadi penerang Umi di dalam kubur, menjadi penghapus segala dosa Umi yang telah lalu. Kemudian Umi ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah nakhussu khususan li ruhati ummina Nurlela Bruginting binti Munte Ginting Munte. Hayya naqra 7 mathanil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ustazah, terima kasih atas kiriman Fatihahnya. Semoga di 31 usia Ad-Dakwah Sumatera Utara terus kita sama-sama kembangkan dakwah Allah ini, agama Allah ini, kemudian hingga Allah izinkan dan ridho Allah kita seluruhnya, keluarga besar Ad-Dakwah Sumatera Utara bertemu di surga Jannatun Naim bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekeliruan dalam penyampaian materi, mudah, berdaya, kolaborasi, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wal-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di akhir teman-teman. Insya Allah dari akan ada reward ya untuk peserta terbaik. Maka dari itu kita akan memaksimalkannya. Teman-teman bisa mengupload kesimpulan dari webinar kita kali ini di Instagram story-nya masing-masing, kemudian di tag di @dawah-sumut. Nah, insya Allah peserta yang terbaik dan mendapatkan reward akan diberikan hadiah begitu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila setiap perkataan ada salah kata ya, atau setiap sikap ada kekeliruan atau kekhilafan, mohon maaf. Mudah-mudahan webinar kali ini dapat bermanfaat dan memberi keberkahan untuk kita semua, insya Allah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Materi kita pada malam hari ini kepada Kak Ustazah Fauza, Ustazah Adila, terima kasih. Begitu banyak materinya yang sangat-sangat bermanfaat untuk kami semuanya. Namun, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya adalah doa. Kepada Saudara Satria Arif Sitorus, kami persilahkan. Baiklah, mungkin Saudara Satria saat ini sudah meninggalkan Zoom meeting kita. Untuk doa kepada Abangda Anwar Sadat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menadahkan tangan seraya bermunajat kepada Allah agar acara kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf enggak saya aktifkan kameranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuka'u fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Amin. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. Amin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم لنا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اهدم لنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Aktifkan mic-nya. Astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih kepada Saudara Anwar Sadat. Acara selanjutnya yaitu dokumentasi. Untuk seluruh peserta diharapkan membuka videonya. Oke. Sudah. Jika tadi sudah ada puisi dari Bang Yusuf, maka saya akan memberikan sedikit pantun untuk penutup kita pada malam hari ini. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Anak lulus sudah ujian, tinggal tunggu siapa meminang. Kalau sudah dengar pengajian, hati adem, pikiran tenang. Masya Allah. Mungkin inilah penutup kita pada webinar malam ini. Semoga semua yang disampaikan dari pemateri, dari ustadz-ustadz semuanya, bisa menjadikan kita sebagai umat yang amanah, berdaya, berkarya, istiqomah dalam berdakwah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi